jaminan berkualitas. Temukan pilihan terbaikmu hanya di AB Shop. Belanja berkualitas, pilihan keluarga cerdas. Ayo belanja. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Amanda Haj kembali menyapa Anda pastinya untuk memberikan informasi seputar kesehatan selama 30 menit ke depan. Ya, segala permasalahan tentang kesehatan dan juga pastinya solusinya. Nah, hari ini kita akan membahas satu masalah kesehatan yang sebenarnya banyak sekali dirasakan oleh orang-orang Indonesia, terutama nih para lansia, yaitu gangguan syaraf. Karena ternyata gangguan syaraf ini banyak sekali kategorinya. Nah, seperti apa terapi yang tepat untuk bagi penderita gangguan syaraf dan bagaimana solusinya? Saya akan temukan jawabannya bersama dengan narasumber pastinya ya, yaitu Pak Susanto. Halo Pak Sus. Halo Amanda. Ini dia. Pak Sus, sehat apa kabar? selalu. Sehat. Belum ditanya belum loh. ditanya udah belum sehat. ditanya udah sehat selalu. Tapi memang aura Pak Sus ini selalu memberikan apa ya, aura positif ya kan, yang Terima membuat kasih. orang ini jadi semakin semangat pastinya. Ya. Pak Sus, Oh. kalau bicara ini masalah kesehatan nih ya, banyak banget sebenarnya. Terutama para lansia Ya. ini yang sudah mulai mengganggu, Mengalami mengalami gangguan, ya. gangguan syaraf. Nah, Ya. memang kalau dibilang gangguan syaraf itu seperti apa sih? Terus kategori dari gangguan syaraf itu apa saja? Sebenarnya dari hal yang simpel ya, yang kadang-kadang kita dengar ya, misalnya gini, stroke, itu juga saraf sebenarnya ya kan. Terus Parkinson, kayaknya kan kita akrab dengan yang namanya Parkinson ya kan. Sama yang paling simpel aja deh, sciatica. Nah, orang kita banyak yang nggak ngerti sciatica istilahnya Iya, ya. oke. Nah, sciatica itu seperti gejala saraf kejepit. Jadi kita sakit ya dari pinggang sampai ke bokong, jalar sampai ke paha, sampai ke kaki. Oh, Itu saraf sciatica. Nah, jadi itu diantaranya itu yang namanya gangguan saraf. Makanya banyak banget kayak begitu gangguan. jadi seperti bisa itu. dibilang gangguan syaraf ini mulai dari yang ringan, yang gejalanya ringan ya, Yes, sampai yang memang sudah berat gitu ya. Iya. Yang sudah seperti stroke tidak bisa bergerak, yang seperti Parkinson yang tidak bisa hilang atau tidak Iya. bisa mengendalikan Iya, gerakannya atau gitu ya. Alzheimer ya yang sampai Alzheimer itu masuk Alzheimer kategori? juga masuk ke saraf. Oh. Iya, nah istilahnya gini, sampai yang berat misalnya ya, otot masih bagus ya, tapi nggak bisa gerak. Karena sarafnya. Nah, itu kan semua digerakkan oleh saraf kan. Nah, itu yang namanya gangguan saraf. Oke, nah kalau bicara mengenai itu gangguannya, penyebabnya sendiri itu apa sih Pak? Ya penyebabnya macam-macam ya. Biasanya ya misalnya ya kita kalau kayak sciatica itu ya, misalnya kita duduk terlalu lama. Saya pernah ngalamin, Manda. Saya Pak Sus yang sesehat ini. Makanya saya kan olahraga apa ya, tapi karena saya duduk terlalu lama, waktu itu saya mesti penerbangan selama 20 jam. Jadi ya mau ngambil kelas yang lebih mahal, yang tinggi misalnya bisnis mahal banget ya kan. Jadi ngambilnya kelas ekonomi deh ya. Nah, kelas ekonomi, duduk di kelas ekonomi selama itu transitnya kan cuma istilahnya 1 jam. Total penerbangannya 20 jam ya, total penerbangannya. Itu duduk dalam posisi seperti itu ya. Dengan waktu yang lama, Iya. dengan posisi yang Dan begitu-begitu pulang aja. pergi kan, pulang pergi kan berarti 40 jam kan, walaupun seminggu di kota itu gitu ya. Itu pulang-pulang ya, saya berasa ini gue saraf kejepit atau apa ya, pinggangnya sakit. Besoknya bokongnya yang sakit. Terus saya ya banyak temen dokter kan, terus kita baca-baca gitu ya, oh itu namanya sciatica. Nah itu salah satu gangguan saraf. Kalau kesemutan atau mati rasa, bukan mati Itu hati juga ya. Mati itu juga rasa termasuk. itu Yes, itu termasuk? termasuk. Iya. Aduh. Gangguan saraf. Berarti Makanya macem-macem gangguan saraf itu. Ya. banyak sekali ya Ya. kategori dari gangguan syaraf ya. Ya. Nah kalau sudah mengalami hal seperti itu, kayak saya rasa juga kesemutan ini banyak banget yang mengalami. Saya Ya. pun juga sering nih Pak Sus nih, kadang-kadang kalau misalnya terlalu lama duduk ya, bersila ya, pemirsa sering dong ya. Pas mau bangun kakinya lemes Ya. kesemutan Nah, ya. iya, Nah itu cara mengatasinya gimana biar bisa mengurangi hal itu Pak? Oke, yang simple deh ya, yang simple lakukan gerakan-gerakan, lakukan stretching ya, seperti yang saya alamin sendiri yang sciatica itu ya. Saya kan lihat, ini saya mesti minum obat, melakukan terapi atau apa ya, ternyata banyak kan sekarang kita bisa buka internet ya kan. Di internet itu ternyata banyak, lakukan stretching. Misalnya kalau kayak sciatica ya, kita duduk ya, terus kaki kita angkat. Oh Nah, ya kan? diangkat. Itu berasa tuh di sini tuh. Kalau memang kita mengalami gangguan sciatica, di sini berasa kita duduk gitu ya, terus angkat kaki gitu ya. Nah, angkat. Ini berasa nih, ketarik.
Oh, iya, Jadi betul, lakukan betul. stretching. Stretching. Ya kan memang saraf harus begitu kan. Jadi lakukan stretching. Yang simpel-simpel aja kayak gitu. Nah, itu tapi mesti apa istilahnya ya? Mesti kuat kitanya kan Betul, gitu. betul, Manda. betul. Kalau para lansia biasanya Nah. ya agak susah sih Pak ya, Mm-mm, apalagi mm-mm. kalau misalnya untuk penderita stroke yang udah kena stroke Ya. atau Parkinson misalnya Ya. yang memang Mm-mm. punya keterbatasan geraknya, dia juga pasti mengalami keterbatasan juga untuk stretching Ya. Pak. Nah ini solusinya gimana Pak? Nah, kalau misalnya mengalami keterbatasan gerak ya, geraknya terbatas ya, atau misalnya Keganggu. iya keganggu gitu ya. Nah, bisa dengan terapi panas. Terapi Nah, panas. makanya biasanya kalau misalnya orang yang kayak encok. Encok. Nah, encok kan juga sebenarnya ada sarafnya juga tuh kayak gitu iya, ya kan. iya, Otot juga saraf juga ya kan. Nah, itu kan biasanya orang diurut atau misalnya ditempel koyo, ya biar pokoknya yang hangat panas-panas ya. gitu ya. Itu juga bisa Oh, dengan terapi oke. hangat. Terapi gitu loh. hangat, Oh, oke. makanya biasanya begitu deh ya kan. Oh. Tapi kalau misalnya terapi hangat doang Pak, rasanya kayaknya tuh kurang afdol karena kan Heeh. kalau misalnya kayak koyo itu kan dia ada keterbatasan tuh Ya, waktunya misalnya betul. habis udah nggak Heeh. habis lagi copotnya Ya. juga sakit gitu ya. Betul. Sampai Heeh. bulunya kecabut mungkin Ya, ya. iya. Terus pakai parem juga gitu, Pakai parem. obat gosok. Misalnya Heeh. paling 15 menit pertama panas, habis itu malah jadi dingin. Nah, itu dia. Berarti ada solusi lain nggak nih Pak Ya. untuk bisa melakukan terapi panas bagi para penderita gangguan syaraf? Ya, nah Ya? ada. Nah. Ya, jadi tadi kita ngomong dulu gini, gangguan saraf bisa diatasi dengan terapi hangat atau terapi panas, ya kan? Itu bisa dengan meningkatkan suhu yang nanti otot-otot kita tuh akan relaksasi, Nah. ya kan? Itu mengembalikan regenerasi otot istilah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu ya zaman dulu, jangan ngomong zaman dulu deh, gue ngomongnya zaman dulu mulu ya kan. Jadi kita ngomong zaman sekarang ya, itu ada hot stone terapi Nah, namanya ya. Hot stone terapi itu ada klinik-klinik ya, di klinik kecantikan juga ada ya kan. Itu bisa melakukan hot stone terapi untuk ngilangin pegel-pegel badan ya, itu dengan batu mahma. Ya kan, dengan batu mahma yang dipanasin itu biasanya harus profesional. Kenapa? Karena itu panasnya harus pas. Kalau enggak, kalau kita melakukan sendiri nih dari tempat hot stone terapi diangkat ya, diangkatnya kan pakai capit biasanya tuh. Main taruh aja kulitnya melepuh loh, ya kan, makanya bahaya. Iya. Kalau untuk berendam air hangat seperti apa? Itu Pak? juga bisa. Itu juga bisa Itu ya. juga bisa. Tapi kan agak repot juga ya kalau berendam air hangat. Yang pasti baknya juga harus gede ya kan. Nggak semua orang kayaknya kamar mandinya besar ya Pak ya. Betul. Kalau ngomong berendam air panas kayak di Jepang itu Pak onsen ya namanya. Nah, itu kan juga kan orang pada berendam air panas. Itu kan sehat. Nah, itu sarafnya juga akan diterapi, akan direlaksasi. Nah, tapi tetap lagi-lagi nih pemirsa ada keterbatasan, entah Ya. itu tempatnya, entah itu biayanya ya kan, dan nggak semua orang tuh punya jacuzzi misalnya Ya, Pak ya kan, atau betul. onsennya. Nah, berarti ada alternatif yang tepat yang bisa kita lakukan di rumah kapan saja untuk melakukan terapi panas dong Pak. Bisa. Ya. Kita kalau datang ke sini kan harus bawa solusi mana. Betul dong. Solusinya ini dia ya Ya. Pak ya. Oh. Dr. Home Stone Mat Ya. nih pemirsa. Jadi ini seperti apa nih Pak Sus? Nah, Boleh dijelaskan? Dr. Home Stone Mat ini terdiri dari 110 batu, ya 60 ini batu giok ya, oke. dan 40 lebih ya ini adalah batu turmalin. Oke, ya kan? oke. Nah, jadi batu ini dipanaskan Manda ya. Nah, makanya tadi kita bilang terapi panas karena batu ini dipanaskan. Jadi ini kalau misalnya setelah colok listrik ya ini kita dalam keadaan mati nih. Ya kan? Displaynya 0, nggak ada display. Kita nyalakan aja. Nah, ya kan? Nyalakan kelihatan suhu awalnya adalah 30, ya kan? Nah, kemudian kalau kita naikin lagi sampai suhunya 70. Nah itu dia, ini saya udah ya. mulai menyentuh-nyentuh Dr. Ya, Home Stone Mat-nya ya, hangat. mulai hangat Ya, ya. heeh. Kita akan bahas lebih jauh Ya. ya, tapi saya yakin pemirsa di rumah juga udah gak sabar, lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Solusi belanja berkualitas hanya di AB Shop.